Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu program segmen pembahasan kajian kitab Umdatul Ahkam. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari tentang tata cara mandi junub, yaitu hadis yang ke-36 yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam min kalam khairil anam, yang insyaallah akan dikaji atau dibawakan oleh Ustadz kita Dr. Asri LCMA. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Khair? Alhamdulillah bikhair. Sehat walafiat. Ya. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang tata cara mandi junub ini sangat penting sekali ya. Karena ini menyangkut tentang sahnya daripada ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat. Karena tatkala seseorang itu dalam keadaan junub, maka dia harus mandi wajib atau mandi janabah. Setelah itu baru dia bisa melaksanakan ibadah, karena syarat sahnya sholat yaitu harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Oleh karena itulah sehingga mengetahui tata cara mandi junub atau mandi janabah ini sangatlah penting, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itulah marilah kita menyimak dengan seksama bersama-sama apa yang akan dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Asri, terkait bagaimana tata cara mandi junub yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mendapatkan pengetahuan keilmuan kita tentang masalah mandi junub ini. Untuk mempersingkat waktu, maka kepada Ustadz Asri kami persilakan. Fadhal. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersama-sama untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian hadis kita di pembahasan tentang hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam min kalam khairil anam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-36 yang sebenarnya mirip dengan hadis sebelumnya, di hadis yang ke-35. Yang ini berkaitan dengan
tata cara mandi junub yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hadis sebelumnya kita mengutipkan hadis yang diriwayatkan dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Maka dalam kesempatan ini kita akan mengutipkan hadis yang juga dari istri Nabi yang lain, yaitu dari Ummul Mukminin Maimunah bintul Harits, sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Maimunah pernah mengatakan, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaktasilu bi fa afraga ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw salasan thumma afraga bi yaminihi ala shimalihi fa ghasala madhakirahu thumma dallaka yadahu bil ard thumma madmada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa yadayhi thumma ghasala ra'sahu salasan thumma afraga ala jasadihi thumma tanahha an maqamihi fa ghasala qadamayhi. Nah, ini diceritakan oleh Maimunah bintul Harits radhiyallahu anha. Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an, saya pernah menyediakan ya, atau meletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air mandi ya, yaktasilu bih, yang dipakai untuk mandi oleh beliau. Fa afraga ala yadayhi, lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya, menyiram kedua tangannya dengan air tersebut. Fa ghasalahuma, lalu beliau mencuci kedua tangannya itu marrataini aw salasan, dua kali atau tiga kali. Thumma afraga yaminahu ala shimalihi, kemudian dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya ya. Fa ghasala madhakirahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Thumma dallaka yadahu bil ard, kemudian setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah ya. Summa madmada wastanshaqa, kemudian setelah itu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ya. Summa ghasala wajhahu, lalu beliau mencuci wajahnya, wa yadayhi ya, dan kedua tangannya. Summa ghasala ra'sahu salasan, kemudian juga beliau mencuci kepalanya sebanyak 3 kali. Summa afraga ala jasadihi, kemudian beliau membasuh atau mengguyur seluruh tubuhnya dengan air itu. Summa tanahha maqamihi, setelah itu beliau bergeser sedikit dari tempat berdiri semula ya. Fa ghasala qadamayhi, lalu beliau mencuci kedua kakinya ya. Jadi ini satu rangkaian tata cara mandi junub yang diceritakan oleh Maimunah bintul Harits ya, yang secara umum kalau kita bandingkan dengan hadis Aisyah ya, secara umum sama ya. Yang berbeda itu adalah ketika berwudu ya. Ketika berwudu, kalau dalam hadis Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya beliau berwudu sebagaimana berwudunya ketika hendak melaksanakan salat ya, ini beliau berwudu dengan sempurna. Namun dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau tidak menyempurnakan wudunya sampai kepada membasuh atau mencuci kedua kakinya ya, tapi ketika beliau berwudu, beliau hanya berwudu sampai mengusap kepala atau mencuci kepala. Kemudian setelah itu barulah beliau setelah mandi itu mencuci kedua kakinya. Nah, ini juga merupakan ada perbedaan, tapi kata para ulama kita ini disebut dengan ikhtilaf tanawwu ya, hanya berbeda variasi saja ya, bukan ikhtilaf tadad, bukan perbedaan yang bersifat kontradiksi ya, bukan sesuatu yang kontradiksi sehingga dua-duanya ini bisa dipilih ya, bisa diamalkan. Boleh kita mengamalkan yang terdapat dalam hadis Aisyah, berwudu dengan sempurna baru mandi wajib,
bisa juga dengan mengamalkan dalam hadis Maimunah ini yang ketika berwudu beliau hanya berwudu sampai mengusap kepala atau mencuci kepala 3 kali. Setelah itu beliau mandi dengan sempurna. Nanti setelah mandi barulah beliau mencuci kedua kakinya. Kemudian selanjutnya syarat dan rukun mandi wajib. Ini baru kita sebutkan karena sebenarnya kita hanya fokus menyebutkan tentang tata caranya. Ya, namun yang harus kita ketahui di sini adalah ketika kita mandi wajib itu ada syaratnya, ada rukunnya. Ya, syaratnya hanya satu, rukunnya juga hanya satu. Ya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah berniat. Ya. Berniat dalam hati untuk mandi junub, misalnya kalau mandi junub ya. Kalau misalnya orang mandi dari suci, setelah suci dari haid dan nifas ya, juga berniat di situ ya, dengan niat untuk mengangkat hadas ya, mengangkat hadas. Karena niat inilah yang akan membedakan antara mandi wajib itu dengan mandi biasa ya, karena secara zahir mandi junub dengan mandi biasa sama saja, karena kalau kita juga mandi biasa akan menyiram seluruh tubuh ya, hanya saja yang membedakan itu adalah niat kita ketika mandi. Maka ketika kita mandi untuk mandi junub atau mandi wajib yang lainnya, maka harus ada niat dalam hati kita untuk mengangkat hadas besar yang terdapat dalam diri kita. Nah, ini syaratnya sebelum kita menyiram seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah rukun daripada mandi wajib ini. Ya, rukunnya hanya satu, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini merupakan rukunnya ketika prosesi mandi wajib itu, maka kita semaksimal mungkin untuk bisa meratakan air itu ke seluruh tubuh kita ya. Tidak ada yang tersembunyi ya, sekalipun atau tidak ada yang terlewatkan ya, sekalipun di tempat-tempat tubuh atau legok-legok tubuh yang agak tersembunyi, itu semuanya harus disiram dengan air, seperti di ketiak misalnya, dan lipatan-lipatan tubuh yang lain, itu harus diyakinkan bahwasanya betul-betul terkena air. Nah, itulah yang menjadi rukun ketika mandi wajib. Kalau kita mengulang kembali secara umum ya tentang tata cara mandi wajib ini, bisa kita ulang kembali di sini secara lengkap ya, supaya betul-betul kita bisa mempraktekannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ya. Artinya ini lengkapnya di sini maksudnya kita melaksanakannya sesuai dengan sunnah ya, kita kerjakan sunnah-sunnahnya maupun yang wajib atau yang fardu dalam mandi wajib tersebut. Jadi yang pertama adalah ketika kita masuk atau hendak masuk untuk mandi wajib, maka kita harus mendahului dengan niat ya, berniat untuk mandi wajib dan membaca basmalah sebelum masuk ke kamar mandi kita ya, membaca bismillah ya. Ini membaca bismillah penting karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya seorang muslim ketika masuk ke dalam kamar mandi kemudian membuka auratnya, maka dengan wasilah membaca bismillah itu, jin yang ada dalam kamar mandi itu tak terhalang untuk melihat aurat kita ya. Kemudian mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali ya. Nah, ini enggak sebagai permulaan dari wudhu sebenarnya ya, tapi kalau ada yang mau langsung membersihkan dulu badannya termasuk kemaluannya dari hal-hal yang kotor, maka itu tidak masalah ya, baru memulai untuk berwudu. Dan yang ketiga adalah membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau ketika hendak membersihkan kemaluannya, beliau menciduk air dengan tangan kanannya, kemudian meletakkan air itu di tangan kirinya, baru beliau mencuci kemaluan itu dengan tangan kiri. Ya, karena memang ada larangan dari Rasulullah SAW untuk istinja atau cebok dengan menggunakan tangan kanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yamassanna ahdukum dzakarahu biyaminihi. Janganlah salah seorang di antara kalian itu menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya. Ya, sehingga kita membersihkannya dengan menggunakan tangan kiri. Ini berlaku
dalam setiap aktivitas kita ketika membersihkan kemaluan, baik ketika habis buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu juga kita menggunakan tangan kiri. Setelah itu mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan tangan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Ya. Tentunya ini menjadi kebiasaan Nabi SAW ketika selesai buang hajat misalnya dan membersihkan kemaluan, maka beliau menggosokkan tangannya ke lantai atau ke tanah, ya. Apa tujuannya? Ya tujuannya membersihkan tangan kita dari bekas-bekas kotoran. Ya, sekarang kan tidak perlu kita menggosokkan karena kita sudah bisa memakai sabun. Ya, setelah membersihkan bagian-bagian tubuh yang kotor termasuk kemaluan kita itu, maka tangan kita ini, tangan kiri itu dibersihkan dengan menggunakan sabun. Kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak melaksanakan salat yang berdasarkan hadis Aisyah, ya. Berwudu dari awal sampai akhir, kecuali kalau kita mengikuti hadis Maimunah ini, ya maka tidak diselesaikan sampai akhir. Kita hanya berwudu sampai mengusap kepala, setelah itu mandi, baru nanti di akhir baru mencuci kaki. Setelah itu mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Ya. Jadi mulai dengan mengguyur kepala, ya, sebanyak 3 kali. Nah, ini di poin ke-7 disebutkan mencuci kepala bagian kanan lalu bagian kiri. Jadi dimulai dengan tangan kanan dulu, baru kepala bagian kanan dulu, baru yang sebelah kiri, ya. Itu sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika kita mulai menyiram kepala, disiram bagian kanan dulu, baru berpindah ke sebelah kiri. Ya. Kemudian menyelah-nyelah atau menyelah-nyelah rambut dengan jari jemari. Ya, jadi rambutnya itu ketika keramas itu, ya, rambutnya itu disela-sela dengan jari jemari kita supaya itu bisa lebih meyakinkan bahwasanya air itu terserap masuk ke dalam pori-pori kepala kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mengguyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi kanan lalu sebelah kiri. Ya. Jadi setelah kepala disiram 3 kali, maka kita mulai juga menyiram badan kita yang sebelah kanan 3 kali, baru sebelah kiri 3 kali. Ya, baru setelah itu menyiram seluruh tubuh. Ya, ini tadi yang masuk dalam rukunnya. Seluruh tubuh di sini adalah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya harus terkena air. Nah, setelah itu, setelah mandi, kalau kita belum menyempurnakan wudu, barulah kita mencuci kaki. Ya, kalau Rasulullah itu dikatakan beliau berpindah sedikit dari posisi semula, barulah beliau mencuci kedua kakinya. Nah, ini tata cara mandi yang kita rampungkan dari kedua hadis atau 2 riwayat dari Aisyah dan dari Maimunah radhiyallahu anhuma. Baik. Nah, di sini sedikit kita angkat masail hadis, ya. Hal-hal yang terkadang menjadi masalah dalam mandi wajib, ya. Yang pertama, apakah hukum berkumur-kumur dan istinsyak, ya, ketika mandi wajib? Ya, ini sebenarnya kembali kepada permasalahan ketika berwudu. Ya, apa hukumnya ketika berwudu itu? Istinsyak dan istinsar, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ya. Maka ulama kita berbeda pendapat, ya, seperti mazhab Hambali atau Hanabilah, itu mereka mewajibkan untuk memasukkan air ke dalam hidung seperti ketika berwudu. Ya, karena dengan alasan bahwasanya hidung itu merupakan bagian daripada muka, hanya saja dia adalah bagian muka yang tidak nampak. Kalau yang bagian luar ini namanya muka yang nampak, kalau bagian hidung kumur-kumur itu adalah bagian daripada wajah yang tidak nampak, sehingga tetap wajib untuk dicuci karena masuk dalam keumuman perintah untuk membasuh atau mencuci wajah. Sementara ulama lain itu tidak mengatakan wajib, ya, hanya sampai pada tingkatan sunnah, ya, karena kalau disebutkan secara mutlak wajah itu, maka yang dimaksud adalah wajah yang nampak, ya, wajah yang nampak. Nah, sehingga itulah yang wajib untuk dicuci. Adapun bagian dalam atau tidak ada perintah yang bersifat khusus untuk mencucinya. Yang kedua, apakah mencuci kedua kaki diakhirkan setelah mandi? Ini tadi kita sebutkan, ya.
bahwasanya dengan adanya dua riwayat ini maka yang terjadi di sini adalah ikhtilafut tanawwu. Ya, tidak harus dikatakan bahwasanya memilih salah satunya. Boleh memilih salah satunya atau boleh juga selang-seling. Ya, kadang mandi seperti yang diriwayatkan dalam hadis Aisyah, sebelum mandi berwudu dengan sempurna. Bisa juga memilih riwayat yang berasal dari Maimunah yang ketika Rasulullah SAW ketika mandi beliau tidak sampai mencuci kaki ketika berwudu, tapi nanti setelah mandi baru mencuci kakinya. Jadi ala kulli hal ini merupakan ikhtilafut tanawwu, ya. Hanya menunjukkan variasi ketika melakukan ibadah yang membolehkan kita untuk melakukan kedua-duanya ketika melakukan mandi wajib. Kemudian yang ketiga, apakah boleh mengusap air bekas mandi wajib dengan handuk? Ini kita bekas-bekas sebentar. Kemudian selanjutnya di sini yang keempat, apakah istri harus membantu suami dalam urusan rumah tangga? Ini sebenarnya di luar pembahasan kita. Namun kalau kita melihat dari hadis tadi, bahwasanya Maimunah itu menyiapkan air mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Maimunah menkhidmat, ya, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal urusannya, ya, dalam hal urusannya. Nah, yang terkadang yang jadi polemik, ya, apakah memang seorang istri itu dikatakan dia wajib untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga. Jadi misalnya memasak, mencuci, dan yang semisalnya, ya, berkaitan dengan urusan rumah tangga. Karena memang kebanyakan yang dibahas oleh para ulama kita, utamanya para ulama klasik, itu adalah bahwasanya tugas daripada seorang istri itu adalah melayani suaminya dengan baik, kemudian mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Itu tugas utamanya. Ya, sehingga untuk keperluan-keperluan lain maka suami yang menyiapkan, ya, menyiapkan dalam hal ini, ya, termasuk makanannya, kemudian berkaitan dengan masalah-masalah pekerjaan rumah tangga, yaitu adalah urusan suami. Bahkan kalau suami tidak mampu maka dia harus mendatangkan pembantu misalnya. Kalau dulu kan ada budak, ya. Namun sebenarnya juga tidak ada dalil yang sharih, yang dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, seorang istri itu tugasnya hanya sekedar mendidik anak atau sekedar melayani suami. Ya, tidak boleh membantu atau tidak memiliki kewajiban untuk membantu urusan rumah tangga suaminya. Ya. Nah, sehingga sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya ini sebenarnya kembali kepada urf, ya, kebiasaan masyarakat di suatu negeri, di suatu kampung. Ya, kalau memang wanita-wanita di situ atau para istri itu adalah menjadi kebiasaannya memang untuk membantu urusan rumah tangga suaminya, maka tidak menjadi hal yang tabu ketika seorang istri itu membantu urusan rumah tangga suaminya. Apalagi, ya, tidak semua yang namanya suami itu mampu untuk mendatangkan yang namanya pembantu. Ya, karena itu tergantung dengan kemampuan ekonomi. Nah, sehingga yang paling penting di sini adalah bagaimana suami istri itu memiliki sifat saling pengertian antara satu dengan yang lain, bukan hanya sekadar menuntut hak-hak masing-masing kemudian melupakan kewajiban dari kedua belah pihak. Nah, alangkah bagusnya kalau masing-masing mengerti, ya, saling menunaikan hak-hak daripada pasangannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan istri-istri beliau. Kemudian secara umum, secara khusus, bagaimana dengan wanita yang haid dan setelah suci dari haid, apakah mandinya sama dengan mandi junub, ya? Nah, disebutkan di sini bahwasanya untuk wanita tata cara mandi janabah seperti halnya juga dengan cara di atas. Ini hukum asalnya sama dengan mandi wajib. Dan dengan beberapa tambahan sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa tambahan yang perlu untuk diketahui kalau mandi wajib wanita itu adalah suci dari haid dan nifas. Yang pertama, menggunakan sabun dan pembersih lainnya berserta air. Nah, artinya ini merupakan suatu hal yang dianjurkan, ya, bagi wanita yang suci dari haid dan nifas. Ketika mandi maka hendaknya menggunakan
sabun atau pembersihan lainnya, sabun, sampo dan seterusnya. Ya, kalau mandi junub tadi, seandainya mandi tanpa sabun itu kan tidak masalah, ya, tidak masalah, tetap sah, ya, selama seluruh tubuhnya itu adalah sesuatu yang bisa diguyurkan air ke seluruh tubuh tersebut. Dan mandi junub ini biasanya kan kenapa dikatakan tidak harus pakai sabun? Ya, karena kan itu merupakan mandi yang bisa menyelingi mandi-mandi yang lain. Ya, sementara wanita yang suci dari haid dan nifas ini kan biasanya dikatakan bahwasanya orang yang mandi besar, ya, mandi besar, karena bisa jadi itu tidak menyelingi mandi-mandi yang lain. Maksudnya jedahnya, interval mandinya itu agak lama baru mandi kembali. Ya, sehingga dianjurkan untuk membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya dengan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, ini juga membedakan ya antara mandi wajib, mandi junub dengan mandi suci dari haid dan nifas, melepaskan kepang rambut, ya, agar air mengenai pangkal rambutnya. Ya, kalau di mandi junub, seorang wanita tidak harus melepas kepangnya, dia hanya bisa dia remas-remas rambutnya itu, yang kepangnya itu, ya, dengan jari jemarinya, ya. Tapi kalau mandi suci dari haid dan nifas itu harus dilepas, ya, sehingga semua bagian daripada rambut dan kulit kepalanya itu terkena siraman air. Kemudian yang ketiga, ketika mandi setelah masa haid, ya, seorang wanita disunnahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah untuk menghilangkan sisa-sisanya, ya. Ya, menghilangkan sisa-sisa kalau ada sisa-sisa yang menempel, ya. Nah, ini anjuran, ya. Kemudian keempat, ketika mandi setelah masa haid disunnahkan juga mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi dengan minyak misk atau parfum lainnya. Ya. Hal ini dengan tujuan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap karena bekas daripada darah haid itu. Nah, ini juga tentunya berkaitan dengan kebersihan dan menghilangkan bau yang kurang sedap dari tubuh seorang wanita. Nah, ini sekalipun ini merupakan anjuran-anjuran, ya, tapi perlu diperhatikan bagi seorang wanita yang suci dari masa haid dan nifasnya. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat di sini, an Asma sa'alat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghusli al-mahid. Jadi Asma pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara mandi bagi wanita yang suci dari haid. Ya, maka Rasulullah bersabda, ta'khud ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahhar fatuhsinut tuhur thumma tasubba ala ra'siha fatadallikuhu dalkan syadidan hatta tablugha syu'un ra'siha. Ya, beliau bersabda, salah seorang dari kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara. Ya, daun bidara dipakai mandi, ya. Tapi sekarang kan bisa kita hanya pakai sabun langsung, ya. Lalu engkau bersuci dan memperbaiki dan memperbagus bersucinya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Ya, suhuni ra'syiha. Summa tasubbu 'alaihal ma'. Ya, kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya tadi, ya. Summa ta'khudhu fursatan mumassakatan fatatahharu biha. Ya, kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya. Ya, apa tadi ya? Kemudian engkau mengambil kapas bermisi lalu bersuci dengannya. Ya, lalu bersuci dengannya. Faqalat Asma wa kaifa tatahhar biha? Faqala subhanallah tatatahharina biha. Ya, lalu Asma bertanya lagi, bagaimana dia dikatakan suci dengannya? Maka Rasulullah bersabda, subhanallah, bersucilah kamu dengannya. Faqalat Aisyah ka'annaha tukhfi dzalika, ya, tatatabba'ina asarat dam. Ya. Aisyah mengatakan seakan-akan dia menutupi hal tersebut, ya. Kamu sapu bekas-bekas darah haid yang ada dengan kapas tadi. Ya, ini penjelasan dari Aisyah. Wa salatu an ghuslil jinabah
Ya, lalu Asma bertanya lagi kepada Rasulullah tentang mandi junub. Ya, faqala, maka Rasulullah bersabda, ta'khudhu ma'an fatatahharu fatuhsinut tahur au tuballighut tuhur summa tasubba ala ra'siha fatudallikuhu hatta tabluga syu'una ra'siha hatta tufidu 'alaiha al-ma'. Ya, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengannya sebaik-baiknya, atau bersungguh-sungguh dalam bersuci kemudian kamu siramkan air kepada kepala. Ya, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepala. Maksudnya di sini adalah pori-pori kulit kepala, kemudian mencurahkan atau mengguyurkan air padanya. Ya, ini beberapa hal yang pertanyaan daripada seorang wanita, seorang ibu-ibu Asma, ya, kepada Rasulullah SAW tentang tata cara mandi ketika suci dari haid dan mandi ketika junub. Ya, nah, sebenarnya juga memberikan pengertian kepada kita bahwasanya seorang wanita tidak masalah dia mempertanyakan hal yang seperti ini. Ya, ini memang merupakan perkara yang harus diketahui. Ya. Kemudian selanjutnya, perlukah berwudu seusai mandi? Jadi apakah setelah mandi wajib itu, apakah kita harus berwudu kembali ketika hendak melaksanakan sholat? Ya. Maka jawabannya adalah orang yang sudah mandi wajib, maka dia tidak wajib lagi atau tidak perlu lagi untuk berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Ya. Kenapa? Karena dia sudah dihukumi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, sehingga dia bisa langsung melaksanakan sholat setelah mandi wajib. Dan diriwayatkan dari Aisyah, radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatawadda' ba'da al-ghusl. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mandi maka beliau tidak lagi berwudu. Ya, setelah selesai mandi. Ya, ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan dinyatakan hadisnya hadis yang sahih oleh Al-Imam Al-Albani. Kemudian dalam sebuah riwayat juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah secara marfu' dan mauquf juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, su'ila 'anil wudu' ba'dal ghusl faqala wa ayyu wudu'in a'ammu minal ghusl. Ya, ketika beliau ditanya tentang bagaimana hukum berwudu setelah mandi wajib, ya, maka Abdullah bin Umar mengatakan, lantas wudu yang mana lagi yang lebih besar daripada mandi wajib? Ya, artinya beliau mengambil analogi bahwasanya kalau mandi wajib itu bisa menghilangkan hadas besar, apalagi hadas kecil, maka tentunya lebih bisa lagi dihilangkan atau diangkat dengan mandi wajib tersebut. Jadi hadas besar saya terangkat, apalagi hadas kecil, sehingga tidak membutuhkan lagi untuk berwudu. Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan, para ulama tidak berselisih pendapat bahwa wudu telah masuk dalam mandi. Ya. Begitu juga Ibnu Battal disebutkan bahwasanya adanya ijma, kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Ya. Ini hukum asalnya, ya, bahwasanya kalau kita sudah mandi wajib, maka kita bisa langsung melaksanakan sholat. Kecuali setelah kita mandi wajib, misalnya tiba-tiba kita berhadas, ya, buang angin misalnya, atau air kecil misalnya setelah mandi wajib, maka tentunya ini mengharuskan kita untuk berwudu. Ya. Tapi kalau masih dalam prosesi mandi, dalam sementara kita menjalankan badan, tiba-tiba misalnya buang angin misalnya, ya, maka itu bisa kita siram kembali seluruh tubuh kita. Dan setelah mandi kita tidak perlu mengulang wudhu kita kembali karena kita masih dalam prosesi mandi. Jadi yang mewajibkan wudhu itu kalau hadas itu terjadi setelah prosesi mandi wajib baru berhadas, baru kita mengulang wudhu kita. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya kita boleh untuk langsung melaksanakan sholat. Nah, ini tadi kita sebutkan permasalahan setelahnya. Apakah boleh mengeringkan badan dengan handuk setelah mandi? Ini tadi dari masail hadis tadi, ya. Ya. Memang ada sebagian ulama yang memandang bahwasanya mengeringkan atau mengelap badan itu dengan handuk itu hukumnya makruh. Ya, berdasarkan riwayat dari Maimunah, beliau mengatakan fanawaltuhu sauban falam ya'khudhu
fantalaqa wa huwa yanfudhu bi yadayhi. Ya. Maimunah mengatakan setelah Rasulullah mandi, lalu aku sodorkan kain atau sebagai pengering, tetapi beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Nah, dari hadis ini sebagian ulama mengambil pelajaran bahwasanya berarti dimakruhkan untuk menyeka bekas mandi wajib itu dengan menggunakan handuk. Ya. Namun ada juga ulama yang mengatakan tidak ada unsur kemakruhan, dan mereka menjawab pernyataan ini dan mengatakan bahwasanya perbuatan Nabi SAW ketika itu masih mengandung beberapa kemungkinan. Ya, boleh jadi beliau tidak mengambil kain handuk tersebut karena alasan lain yang bukan maksud untuk memakruhkan mengeringkan badan dengan handuk tersebut. Ya, boleh jadi ya misalnya kain tersebut mungkin sobek atau beliau terburu-buru ya karena ada urusan lain. Ya. Kemudian yang kedua jawabannya adalah hadis ini malah menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi SAW adalah mengeringkan badan sehabis mandi. Karena seandainya bukan kebiasaan beliau, maka tentu saja beliau tidak dibawakan handuk ketika itu oleh Maimunah. Ya. Ya, artinya ketika Maimunah membawakan handuk kepada Rasulullah SAW, itu menunjukkan bahwa itu merupakan kebiasaan Nabi kalau selesai mandi menggunakan kain atau handuk untuk mengelap badannya. Hanya saja pas ketika itu beliau tidak mengambilnya. Ya. Kemudian yang ketiga, mengeringkan air dengan tangan menunjukkan bahwa mengeringkan air dengan kain bukanlah makruh karena keduanya sama-sama mengeringkan. Ya, kalau tangan kan biasa kan diusap, misalkan tangan itu ke badan itu begini, itu kan mengeringkan, yang menyebabkan bekas air wudhu itu akan berjatuhan. Ya. Jadi menyeka bekas mandi dengan tangan itu sama saja menyeka dengan handuk karena sama-sama akan membuat air itu akan terlepas dari badan kita. Ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya sebenarnya tidak masalah. Ya, sekalipun dikatakan tidak boleh, itu pun ya paling larangannya paling tinggi adalah hukum makruh. Ya. Tapi terakhir kita bahas pada kesempatan ini adalah beberapa faedah dari hadis ini yang kita ambil. Yang pertama, hadis di atas menunjukkan khidmat seorang istri terhadap suaminya. Ya, artinya istri itu berusaha sebisa mungkin untuk berkhidmat, ya, melayani suami. Ya, contohnya sebagaimana Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW menyiapkan air mandi untuk beliau SAW. Ya, beliau menyiapkan air mandi Rasulullah, beliau juga yang menyodorkan handuk kepada Rasulullah SAW setelah mandi. Nah, ini bentuk khidmat, ya, khidmat kepada sang suami, ya, dari seorang istri. Yang kedua, dijelaskan tahapan-tahapan mandi mandi junub yang lebih rinci dari hadis Aisyah sebelumnya. Ya, dalam hadis ini nampaknya lebih dijelaskan secara terperinci tata cara mandi Rasulullah SAW. Yang tidak ada pada sebelumnya itu adalah Rasulullah SAW itu membersihkan kemaluan sebelum mandi. Kalau dalam hadis Aisyah itu tidak ada, ya, tidak ada riwayat dari beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sebelum mandi itu membersihkan kemaluan. Ya, tapi dalam hadis ini disebutkan oleh Maimunah ya secara rinci tentang Rasulullah SAW gasala mazakirahu. Ya, beliau membersihkan kemaluannya sebelum mandi. Kemudian yang ketiga, kita dapat dari hadis beliau SAW mencuci kemaluan dengan tangan kirinya. Ini tadi disebutkan bahwasanya mencuci kemaluan itu dengan menggunakan tangan kiri. Ini faidah yang sangat besar yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita, bahwasanya kalau kita menyentuh kemaluan maka jangan menyentuh dengan menggunakan tangan kanan. Kita menyentuh dengan tangan kiri. Yang keempat, Rasulullah SAW, ya, beliau SAW berwudu sebelum mandi. Nah, ini yang disunahkan, ya. Persis seperti wudunya ketika hendak melaksanakan salat. Ya, ada istinsyaknya, masukkan air ke dalam hidung, ada kumur-kumurnya, ada mencuci muka dan seterusnya. Jadi yang banyak menyelisihi
sunnah ini masyarakat kita adalah biasanya masyarakat itu mandi dulu atau setelah mandi baru berwudu. Nah, kalau kita mengikuti hadis ini dua-duanya ya, bahkan hadis Aisyah, hadis Maimunah, istri Nabi, dua-duanya itu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu berwudu sebelum mandi wajib. Nah, ini yang disunnahkan beliau. Ya, jadi wudunya itu bukan setelah mandi tapi sebelum mandi. Yang terakhir dari faedah hadis ini adalah hadis ini dalil bahwa tidak mengapa menghilangkan bekas air wudu dari badan. Ya, adapun mandi wajib yang sebatas sah yang dikatakan oleh para ulama ialah tidak berwudu terlebih dahulu tidak mengapa. Ya. Artinya kalau tidak berwudu sebelum mandi lalu langsung dia mandi wajib itu juga tidak masalah. Ya, artinya mandinya tetap sah. Mandinya tetap sah karena berwudu sebelum mandi itu hukumnya sunnah, bukan perkara yang menentukan sah tidaknya daripada wudu kita. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan hadis Maimunah yang menjelaskan tentang tata cara mandi wajib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kedua hadis sebelumnya, hadis Aisyah kemudian hadis ini, hadis Maimunah, dan kita bisa mempraktikkan tata cara mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan atau diperlihatkan secara langsung oleh beliau kepada istri-istrinya, dan istri-istri beliau lah yang menceritakan dan sampai kepada kita riwayat-riwayat beliau. Sekali demikian kami kembalikan kepada host kita, Fadhil Ustaz. Baik, syukron kepada Ustaz Dr. Asri atas pemaparannya yang cukup jauh ya, yang cukup dalam tentang masalah tata cara mandi junub, juga termasuk tata cara mandi dari haid dan nifas bagi wanita. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah mengetahui ya setelah apa yang disampaikan oleh beliau ya, bagaimana tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi wajib atau mandi junub. Ya, dari sinilah sehingga kita bisa mempraktekkan ya, yang belum mengetahui maka kita bisa mempraktekkannya, memperbaiki tata cara mandi kita. Jika selama ini kita belum sempurna, maka dengan adanya kajian kita hari ini maka menambah lagi satu ilmu bagi kita, bagaimana tata cara mandi junub atau mandi janabah, termasuk juga tata cara mandi dari hadas, haid dan nifas. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di sini Ustadz kita sudah ya menjelaskan tentang model-model ya tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi junubnya. Ada yang secara sempurna wudunya Ustadz ya. Wudu secara sempurna dari mencuci telapak tangan sampai mencuci kaki. Kemudian juga ada riwayat yang lain dari Maimunah bahwasanya beliau hanya sampai mengusap kepala saja ya, tidak sampai mencuci kaki. Nanti setelah berakhir dari mandi, setelah mengguyurkan semua air ke tubuhnya lalu mencuci kakinya. Begitu juga tadi ada juga tadi kesimpulan tadi dari hadis itu bahwasanya menurut para ulama seandainya tidak berwudu terlebih dahulu ya, cukup langsung mandi saja, niat mandi, mengguyurkan semua air ke tubuh itu sudah tidak mengapa. Tapi sebaiknya kalau kita berwudu terlebih dahulu ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ada yang kami ingin tanyakan Ustaz tentang menyentuh kemaluan Ustaz ya dengan tangan itu. Iya. Misalnya anggaplah dia setelah selesai mandi janabah ya, sudah mau selesai, tapi tiba-tiba dia sentuh kemaluannya dengan tangannya Ustaz. Apakah juga menyentuh kemaluan dengan tangan itu juga
termasuk membatalkan wudunya atau bagaimana Ustaz? Ya, silakan. Ya. Ya, berkaitan dengan menyentuh kemaluan, ya, apakah itu dianggap membatalkan wudu atau tidak? Ya, memang kalau kita kembali kepada pendapat para ulama kita, itu ada 3 pendapat di situ yang masyhur, ya. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Bahkan sampai ada 4 pendapat. Tapi maksud itu 3 yang kita sering nukilkan. Ada yang ulama yang berpendapat bahwasanya menyentuh kemaluan itu secara mutlak itu membatalkan wudu. Dengan berdasarkan pada hadis sabda Rasulullah SAW, "Mamassa dzakarahu falyatawadda." Ya, siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ya. Kemudian ada juga ulama yang sebaliknya mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu sama sekali tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Ya, karena ada pernah sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami menyentuh kemaluan?" Ya, maka Rasul mengatakan, "Innama huwa min ab'adi jasadikum." Sesungguhnya kemaluanmu itu adalah salah satu bagian daripada tubuhmu. Maksudnya sama dengan anggota badannya lain, tangan, kaki, kalau disentuh itu tidak membatalkan wudu. Ya, kemudian ada ulama yang mengambil sikap pertengahan dan berusaha untuk menengahi kedua pendapat ini. Ya, seperti Imam Malik, ya, mengatakan bahwasanya kalau menyentuh kemaluan dengan syahwat itu baru dikatakan membatalkan wudu. Ya, tapi kalau menyentuh tanpa ada unsur kesengajaan, bukan dengan unsur syahwat, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya. Nah, tentunya pendapat-pendapat ini masing-masing punya landasan dan punya pendekatan. Dan dalam hal ini, ya, tentunya kita kembali kepada kita, yang mana kita mau ambil. Ya, kalau kita mengambil pendapat seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu adalah membatalkan wudu, ya, maka sebenarnya kita ulang wudu kita. Kita berwudu kembali setelah mandi wajib misalnya. Lalu kita anggap bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, maka kita wajib untuk berwudu kembali, ya, berwudu kembali. Dan ini memang pendapat yang paling selamat karena tidak ada ulama yang mengingkari. Ya, artinya semua ulama sepakat bahwasanya kalau kita menyentuh kemaluan dan berwudu, itu adalah perkara yang disepakati akan keabsahan daripada bersuci kita. Ya, beda kalau misalnya kita mengambil pendapat yang mengatakan tidak sah, dia tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu kalau menyentuh kemaluan, maka itu bisa dianggap tidak sah oleh ulama lain, ya, kalau tidak mengulang wudunya. Artinya untuk lebih kehati-hatiannya maka tidak masalah kita mengulang wudu. Ya, Allah taala alam. Ya. Nah, jadi lebih hati-hati kita berwudu kembali, ya. Keluar dari perbedaan pendapat, ya. Khurujan minal khilaf. Iya, khurujan minal khilaf mustahab. Keluarnya dari perbedaan pendapat adalah dianjurkan. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz juga terkait tentang niat ini, Ustaz. Apakah niat ini perlu dilafazkan, Ustaz, atau bagaimana? Oh ya, taib. Memang kalau kita mengingat kembali, ya, semenjak kita SD itu kan ada niat-niat yang kadang disuruh hafal oleh guru-guru kita, ya. Nawaitu al-ghusla li rabbil hadasi al-akbari lillahi ta'ala. Itu, ya. Saya berniat untuk mengangkat hadas besar, ya, karena Allah Ta'ala. Ya, sebenarnya kalau dari sisi niatnya sebenarnya sebagus ini niatnya, ya. Cuma apakah harus dilafazkan atau tidak? Maka kita mengatakan tidak harus dilafazkan. Tidak harus. Ya, tidak harus dilafazkan bahwasanya setiap kita mandi harus melafazkan ini, apalagi ketika dalam WC misalnya kan. Iya. Nah, sementara itu kan ada lafaz Allah, ya. Iya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Ini lillahi itu kan ada lafaz Allah di situ, maka tidak boleh kita lafazkan. Iya. Karena haram hukumnya berzikir menyebut nama Allah di dalam WC misalnya. nah sehingga dan ulama kita sepakat bahwasanya sesungguhnya an-niyatu mahalluha fil qalb. Ya, bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati, dan itulah yang menjadi ibrah, ya, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala
Ya, kalau kita sudah berniat dalam hati kita, maka Iya. insyaallah niat kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus ada lafaz-lafaz, apalagi kalau hanya sekedar menghafal lafaz tapi tidak tahu maknanya. Hanya difatal lagi. Iya. Karena bisa jadi tidak berniat, hanya merapal, melafazkan tapi tidak paham. Iya. Nah, wallahu taala. Kemudian yang terakhir ini Ustaz, kan di sini dikatakan tadi kesimpulan yang terakhir ini di bahwasanya para ulama mengatakan tidak berwudu pun terlebih dahulu maka tidak mengapa Ustaz ya. Iya, Ustaz. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah ketika dia setelah itu ingin sholat misalnya, apakah dia harus berwudu lagi karena dia belum berwudu sebelumnya? Nah, Ketika hendak mandi janabah atau mandi setelah nifas itu, apakah dia berwudu lagi karena tidak berwudu sebelumnya, atau mandi itu sudah cukup mengcover itu wudu itu, jadi tidak perlu lagi wudu kalau mau sholat misalnya gitu. Jadi tadi kalau kita kembali kepada keumuman pernyataan daripada Aisyah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mandi wajib beliau tidak berwudu lagi, maksudnya tidak berwudu lagi untuk melaksanakan sholat. Jadi beliau bisa langsung melaksanakan sholat. Begitu juga dengan Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang apakah setelah mandi wajib kita berwudu kembali, maka beliau mengatakan apakah ada wudu yang lebih besar daripada mandi wajib itu. Nah, sehingga secara logika ya bahwasanya ketika mandi wajib itu menghilangkan atau mengangkat hadas besar, maka hadas kecil pun ikut terangkat. Artinya sekalipun kita tidak berwudu sebelumnya, sebelumnya, kalau kita sudah menyiram seluruh tubuh kita, kan semua anggota tubuh itu sudah terkena semua juga. Tersiram dengan air semua. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwasanya hadas kecil pun ikut terangkat ketika itu. Sehingga boleh kita langsung melaksanakan sholat sekalipun tidak berwudu sebelum mandi wajib. Ya. Dan juga tidak ada kalau berwudu setelahnya karena dianggap sudah terangkat semua. Ya, terangkat semua hadas besar dan hadas kecil. Wallahu a'lam. Meskipun yang afdol berwudu terlebih dahulu lebih bagus itu ya. Disunnahkan ya. Nah, itu. Lebih afdol. Ini kan biasa kan orang terburu-buru misalnya. Iya. Ya, bahkan sebagian orang mengatakan seandainya ada orang yang berdiri di tepi sungai misalnya, tepi laut, pantai misalnya. Iya. Ya, setelah junub misalnya tiba-tiba langsung dia berdiri berniat untuk mengangkat hadas besar langsung terjun ke bawah. Nah, itu sudah dikatakan sah karena sudah terkena semua bagian tubuhnya. Ya, bagian tubuhnya. Tapi itu praktis katanya. Tapi kan sebenarnya kalau dalam kondisi normal kita tetap mengamalkan sunnah-sunnah ya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, syukur Ustaz. Jazakumullah khair kepada Ustaz kita Dr. Asri yang sudah memberikan faedah yang cukup banyak ya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua para pemirsa Ruas TV mengambil manfaat yang sebesar-besarnya tentang tata cara mandi junub atau mandi dari haid ya, setelah haid dan nifas sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari kami dan dari pemateri juga seandainya ada kekhilafan, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia tempat salah dan khilaf. Baiklah, kita tutup acara kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.